warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi, berbakti kepada orang tua adalah kalimat umum yang semua masyarakat sepakat bahwa berbakti kepada orang tua itu perbuatan yang baik. Tidak ada perbedaan sedikit pun, baik yang awamnya, yang ulamanya, maupun penuntut ilmunya yang berbeda. Tidak ada yang mengatakan berbakti sama orang tua hukumnya sunnah, atau berbakti kepada orang tua hukumnya makruh atau mubah. Tidak ada. Semuanya sepakat, ya, baik. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini menduduki peringkat yang kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada manusia untuk mentauhidkannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebanyak 13 kali dengan berulang di 10 surat yang berbeda. Allah sebutkan 13 kali di dalam Al-Quran dengan 10 surat yang berbeda. Dan semuanya memakai redaksi ihsan atau bir, tidak pakai to'at, ya, tidak pakai to'at. Harusnya kan taatilah kedua orang tuamu. Allah nggak pakai to'at, tapi pakai ihsan atau pakai bir. Mengapa demikian? Dikarenakan kata to'at itu bersifat perintah. Jadi ketika ada satu perintah dari Allah Ta'ala, kemudian orang itu melaksanakannya, maka itu taat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, kemudian orang itu melaksanakan, maka disebut taat. Sedangkan ihsan atau bir, ya, berbuat baik, ini lebih umum. Artinya bahwa diperintah atau tidak diperintah, dilarang maupun tidak dilarang, maka sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk berbuat baik. Meskipun orang tua gak nyuruh, meskipun orang tua gak melarang, maka wajib bagi seorang anak untuk ihsan atau bir. Makanya kemudian para ulama membagi makna birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu mencakup 5 sikap. Mencakup 5 sikap. Yang pertama, al-ihsanu ilaihima.
berbuat baik kepada keduanya. Yang kedua, al-qiyamu bihuquqihima, menegakkan hak-hak keduanya. Yang ketiga, al-iltizamu bi ta'atihima, komitmen untuk mentaati keduanya. Yang keempat, ijtinabu isaatihima, menjauhi perbuatan yang menyakiti keduanya. Yang kelima, fi'lu ma yurdihima, melakukan apa yang diridhoi keduanya. Nah, ini makna birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah, mengapa sih Allah Ta'ala itu kok menyuruh kita birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada orang tua? Karena orang tua adalah manusia yang paling berjasa kepada anak-anaknya. Dan jasa orang tua kepada anak-anaknya ini bukanlah sembarang jasa. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada sebuah pepatah, kasih ibu sepanjang jalan. Bisa diukur berapa panjangnya jalan, nggak temu. Mana pangkalnya, mana ujungnya, nggak ketemu. Dan kasih anak sepanjang galah. Berapa sih panjangnya galah? Ya paling panjang paling 20 meter. Paling panjang, ketemu. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Itu galah. Sedangkan orang tua sepanjang jalan tidak akan pernah kita ketemu. Mana nih pangkal jalannya dan kemudian mana ujung jalannya, nggak ketemu. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan bagi seorang anak untuk birrul walidain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Apa sebabnya? Allah lanjutkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ini sebab pertama. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mbak-mbak atau ibu-ibu, saya kira udah pernah ngalami itu. Biasanya kalau udah trimester pertama, itu nyiksa-nyiksanya. Bau nasi muntah, ya kan? Bau bensin muntah, ya. Bau ketek muntah. Ada keteknya suami nih, ya. Tak mandi suaminya, bau keteknya muntah. Apalagi bau asap knalpot muntah. Tidak ada bau-bauan yang selama ini seorang wanita nggak bisa mual, nggak bisa muntah. Ini bisa mual, bisa muntah. Tuh bayangkan. Bahkan ada sebagian wanita karena saking ngidamnya aneh. Sabun mandi dimakan. Coba bayangkan, ya, nggak nemu pak. Wanita kalau normal dia sabun mandi nggak mungkin dimakan. Ya. Blau, tahu blau nggih? Yang pakai nyuci itu. Orang wanita kalau ngidam itu blau dimakan. Bahkan yang lebih tragis lagi, ada yang sampai ngidam pasir batu bata dikerokoti. Loh iya pak, betul itu. Antum bisa bayangkan, kenapa bisa wanita yang normal
batu bata, pasir, sabun mandi, bau itu bisa dimakan. Dan itu rasanya enak katanya, nikmat. Coba Pak. Tidak nurut kita ini. Itu baru trimester pertama. Belum lagi nanti seorang wanita, seorang ibu ketika dia mengandung tak nyaman abadan. Ya. Tidur melumah sakit, salah. Miring ke kanan, salah. Tak nyaman. Miring ke kiri, iya sama. Apalagi tengkurap, ya kan? Mengkurap apalagi ada, ya penyet. Ya. Kemudian apalagi, masya Allah, dia kalau jalan ya kayak bawa ini loh, bawa drum band tuh. Kalau drum band kan enteng ya. Ini kayak bawa apa? Bawa beban 20, 30 sampai 35 kilo digembol kemana-mana Pak. Bu, bener ya? Iya. Pernah enggak ibu kita atau istri kita pamit sama suaminya, Mas, tolong aku titip perut ya sebentar. Aku mau ke toilet BAB. Pernah kayak gitu Pak? Enggak pernah. Ibu kita juga begitu, enggak pernah titip perutnya kepada ayahnya. Ya, tolong titip sebentar, aku mau BAB. Enggak ada Pak. Ya. Kemanapun dibawa kita dengan perutnya. Tidur dibawa, ke kantor juga dibawa, ke WC juga dibawa. Allahu Akbar. Ya. Kemudian bertambah lagi kelemahannya. Pasti saat mau masuk tahap melahirkan, apa yang dirasakan oleh wanita? Ini punggungnya katanya, aduh, terasa mau potong. Napa potong? Patah. Ya, ini punggungnya. Apa namanya? Sakit tengah. Kalau kata orang Probolinggo. Ini yang namanya punggung dari atas sampai ke bawah itu katanya mau patah rasanya. Itu mau melahirkan. Buka 1, buka 2, buka 3. Allah. Ya. Selalu istri itu minta supaya yang belakang ini punggungnya dipijeti sambil merintih dia. Itu mau melahirkan, Pak. Ya. Nanti mas-mas yang atau mbak-mbak yang mau melahirkan ini pasti akan menikmati itu, akan merasakan itu. Cukup? Enggak cukup. Ya. Kemudian di saat dia pun mau melahirkan pun, ya, dia mengerang, merintih, menjerit sekuat tenaga. Ya. Menjerit sekuat tenaga. Ya, ambil nafas, iya, tarik Bu. Ambil nafas lagi, Allah. Ya, itu katanya bidan, katanya dokter. Keringat sak jagung-jagung di dahinya, di pipinya, di badannya, luar biasa. Ya. Pada saat dia itu mengejan, ya, dia itu ada yang seorang wanita sampai memegangi suaminya, ada yang memegangi dipan, ya. Karena saking apa? Saking sakitnya dia itu mau melahirkan. Ya. Selesai? Tidak selesai. Kemudian Allah melanjutkan, wa fisaluhu fi amaini. Kemudian dia menyapihnya dalam 2 tahun. Ya. Artinya ketika ada diberikan ASI, terus diberikan ASI sampai selama 2 tahun. Tuh Pak. Dan gak pernah orang tua kita minta bayaran kan, Ibu. Nah, dulu ibu ini melahirkan kamu setengah mati. Kamu tak susui pakai ASI selama 2 tahun. Mana bayarannya? Pernah orang tua nagih Pak rekening karena kita disusui selama 2 tahun? Enggak pernah. Coba antum tanya di Indomaret, tanya di sumber sinar terang, berapa harga susu untuk anak? Ada yang 50, 60. Bukan sebulan sekali itu. 3 hari udah habis tuh. Antum hitung kalkulasi. Susu 60.000 1 kotak, ya. Kemudian dalam 3 hari habis. Dalam 1 bulan berapa kotak yang dihabiskan oleh seorang anak untuk minum susu? Maka kalikan selama 2 tahun. Maka itu rekening yang akan kita bayarkan kepada orang tua. Tapi orang tua nggak tagih, nggak minta sama kita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan dalam surat Al-Ahqaf
ayat 15. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya, ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu karhan. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah. Kalau tadi lemah yang bertambah-tambah, kalau ini dalam keadaan susah payah. Benar, memang susah payah, Pak. Ya. Wa wada'athu karha. Kemudian ibunya juga melahirkannya dengan susah payah pula. Udah mengandungnya susah payah, melahirkannya pun juga susah payah. Taruhannya nyawa, Pak. Nyawa taruhannya. Makanya kita lihat ada sebagian wanita melahirkan, kalau ada anaknya yang selamat, ibunya meninggal. Ibunya selamat, anaknya meninggal. Mau tahu tak ibu semua? Apa harapan orang tua ketika pertama kali melihat anaknya lahir? Yang dilihat anaknya ini hidup apa enggak? Jadi begitu lahir, lihat anaknya nggak nangis, ini ibu bingung. Bu bidan, Pak dokter, ini kenapa anak saya nggak nangis? Coba, Pak. Ya. Kalau udah gede, ya kan kita nggak boleh nangis sama orang tua, ya kan? Cuk, nah, ayo cuk nangis, saya tahu ini kok nangis, ya kan? Kita disuruh diem. Tapi ini pada saat lahir, anak nggak nangis, orang tua bingung. Pak dokter, ini kenapa anak saya nggak nangis? Takut terjadi apa-apa. Ya. Begitu ditunggu, nangis. Allahu Akbar. Senang Pak orang tua. Senang istrinya, senang ibu kita, ketawa dia. Alhamdulillah anakku nangis. Oh berarti masih hidup, ada nyawanya. Ya. Begitu nangis selesai orang tua enggak didelok. Duwe ripat apa enggak? Telinganya ada enggak, hidungnya masih utuh enggak, mulut punya apa enggak, jarinya gimana, lengkap enggak, kaki punya apa enggak. Itu yang pertama kali dilihat oleh seorang ibu. Organ tubuh anaknya. Setelah melihat anaknya itu tertawa, menangis, organ tubuhnya. Dia tidak peduli dengan keadaan dirinya, entah dia dalam keadaan sakit, ya kemudian punggungnya mau patah, dia enggak peduli. Bahkan sampai kemudian dia merasakan kesakitan yang luar biasa, itu bisa hilang gak terasa ketika melihat anaknya itu dalam keadaan utuh, hidup normal. Senang orang tua, Pak. Masya Allah. Selesai, kemudian Allah melanjutkan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Kemudian orang tuanya mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Ya. Sampai 30 bulan. Hatta iza balagha asyuddahu. Kemudian tatkala anak ini telah mencapai dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Tuh, Pak. Jadi meskipun udah umur 40 tahun udah nikah 40 tahun. Itu orang tua masih tetap menganggap itu anak bayi, ya, bayi. Ya. Maka kita lihat sebagian orang tua, meskipun anaknya umur 40, Pak, ini kita sih ditulah. Ya. Ada kan sebagian ibu begitu, masih disuapi anaknya. Padahal wis tuwek umur 40, ya, itu masih ditulah. Allahu Akbar. Sampai begitu rasa cintanya dan sayangnya seorang ibu, seorang ayah kepada anak-anaknya. Maka tidak heran kalau kemudian salah seorang lelaki bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Innali umman balagha bihal kibar." Wahai Umar bin Khattab, aku punya ibu, udah tua. Wa innaha la taqdi hajataha. Dan ibuku ini gak bisa memenuhi hajatnya. Illa wa dhahri
mu'tiyatul laha, kecuali punggungku ini sebagai tunggangan untuknya. Jadi karena saja nggak bisa memenuhi hajatnya, mungkin lumpuh, nggak bisa jalan, sampai punggung anaknya ini jadi tunggangan, dinaikin sama ibunya. Wa uwaddi'uha, kemudian aku membersihkannya. Mungkin ibunya BAK, dibersihkan sama anaknya, orang tuanya BAB, dibersihkan sama anaknya. Wa asrifu wajhi anha, dan aku palingkan wajahku darinya ketika dia berwudu. Ya. Jadi ketika dia berwudu, anak ini memalingkan wajahnya, tidak mau lihat. Fahal addaitu haqqaha, apakah aku sudah menunaikan hak ibu? Apa kata Umar bin Khattab? La, belum. Kamu merawatnya, punggungmu menjadi tunggangannya, kamu bersihkan kotorannya, ya, kamu gendong dia. Kata Umar bin Khattab, belum kamu menunaikan hak seorang ibu atau ayah. Maka anaknya menjawab, alaisa qad hamaltuha ala dhahri? Loh, bukankah dia sudah aku gendong di atas punggungku? Wa habistu nafsi alaiha, dan aku pun sudah merawat dia. Apa jawab Umar? Innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'a. Tidak, kata Umar. Apa sebabnya? Dulu ibumu ketika merawatmu, ketika mengandungmu dan melahirkanmu, dia berharap kalau kamu itu terus dalam keadaan hidup. Tadi sudah kita ceritakan ya, bagaimana orang tua ketika anaknya lahir, dia gak peduli sama dirinya, yang dia pedulikan anaknya. Hidup apa enggak, cacat apa enggak, ini orang tua. Ya. Jadi ketika dia melahirkan, merawat anaknya sampai dia dewasa, berharap supaya anaknya ini punya umur panjang hidup. Maka kemudian dia mengatakan, Umar, wa anta tatamanna fi waqaha, tapi kalau kamu menggendong ibumu, bersihkan kotorannya, merawat ibumu, merawat ayahmu, karena kamu berharap mudah-mudahan orang tuaku cepat mati. Gila membutuhkan? Iya. Kenapa begitu, Bu? Udah capek. Belum sih kerja di kantor, belum sih ini itu, kesibukan ini itu, sih merawat orang tuanya, capek anak. Belum sih kemudian dia disibukkan dengan anaknya sendiri, belum lagi merawat suaminya, melayani suaminya, capek. Ya. Sampai kemudian seorang anak, karena saking lamanya dia merawat orang tuanya, dia mengatakan, ya Allah, kalau memang Engkau memberikan keputusan yang terbaik sama orang tuaku, tolong dong kasih keputusan yang terbaik. Apa terbaiknya? Mati. Ya. Gak pernah, ya Allah berikan ibuku umur panjang, ya Allah berikan orang tuaku umur yang panjang. Enggak. Sampai kapan, Bu? Sampai niki loro. Benar kan? Sampai kapan, Pak? Sampai ini sakit. Sampai kapan aku merawat dirimu? Aku udah gak kuat, aku udah capek. Kapan sampai mati? Allahu Akbar. Itu anak. Itu anak, Pak. Itu kata Umar bin Khattab. Makanya ini bedanya. Bedanya bagaimana orang tua ketika merawat anak dan seorang anak ketika merawat orang tuanya. Kalau orang tuanya berharap anaknya punya umur panjang, kalau anak berharap orang tuanya cepat mati. Apalagi orang tuanya kaya, duwe akeh, warisane akeh, tambah seneng, Pak. Nek iso dicepet mati nih, gak dibagi warisan. Nah itu. Kemudian ada seorang yang melihat seorang lelaki bersama dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang berasal dari Yaman, ini sedang tawaf di Ka'bah. Ya, sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian orang Yaman itu ketika tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggung. Ya. Bapak-bapak sudah pernah melakukan umroh sama ibunya, kemudian ibunya digendong di punggung? Enggak digendong, taruh di kursi roda. Taruh di kursi roda, dituntun, enggak digendong. Ya kan? Ini orang Yaman digendong. Bukan pakai kursi roda. Ya Ustaz, zaman segitu kan belum ada kursi roda, tandu udah ada, tandu.
Di zaman itu udah ada tandu, tapi nggak ditandu, digendong di punggungnya. Kemudian kata orang Yaman ini, Innilaha ba'iruhal muzallal. Kemudian punggungku ini di hadapannya sebagai unta yang jinak. Ibarat punggungnya orang ini seperti unta yang jinak. An uz'arat rukabaha. Unta kalau udah jinak, ya, mungkin bisa mengejutkan penunggangnya. Ini kalau unta, ya, kalau unta ketika dia dinaiki sama penunggangnya, bisa jadi unta itu mengejutkannya, membuat orang itu jatuh. Tapi kalau dia, kata dia, enggak, aku seperti unta yang jinak. Bagaimana ibuku merasa nyaman, enak di atas punggungku. Ataroni jazaituha. Kalau udah seperti itu, apakah aku sudah cukup untuk membalas ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Lah, belum. Ya. Wala bi zafratin wahidatin. Nih, diperumpamakan sama Abdullah bin Umar, kata dia, bahkan tidak sebanding dengan tarikan nafasnya di saat melahirkan. Tuh, Pak. Ya. Jadi ada seorang anak gendong ibunya, itu belum cukup dikatakan mampu bisa membalas kebaikan orang tuanya. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu tarikan nafas ketika melahirkan kita. Ya. Tarik nafas, Bu. Nah, tarik nafas dari hidung. Ya, tahan. Ngeden. Tidak bisa keluar, tarik nafas lagi. Tuh, Pak. Berapa kali orang tua kita, ibu kita menarik nafas untuk melahirkan kita. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku sudah merawat orang tuaku sedemikian rupa, apakah hal itu cukup dikatakan aku bisa membalas kedua orang tuaku? Apa jawab Nabi? Enggak. Ya, enggak. Andaikan law annaka tajiduhu mamlukan, kecuali engkau mendapatkan orang tuamu dalam keadaan dia menjadi budak, fayashtarihi, kemudian kau membeli budak itu, budak orang tuamu, fayu'tikuha, kemudian kamu membebaskannya. Tuh, Pak. Jadi diibaratkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak baru bisa membalas jasa dan kebaikan orang tua ketika orang tuanya mendapatkan dia menjadi budak, kemudian anaknya membeli dan kemudian membebaskannya. Mungkin itu terjadi? Tidak mungkin. Karena satu, perbudakan sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, dalam hukum Islam, ketika ada orang tua yang menjadi budak, kemudian ada anaknya, maka dengan sendirinya orang tua itu sudah bebas merdeka, meskipun belum dimerdekakan sama anak. Itu dalam hukum Islam. Makanya diibaratkan oleh Nabi, sampai ada orang tua yang menjadi budak kemudian dibeli oleh anaknya, kemudian dibebaskan, baru bisa menggantikan jasa dan kebaikan orang tua. Karena itu mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Berarti tidak mungkin bisa membalas jasa dan kebaikan orang tua. Nah, ini ada sebuah kisah ibu semua. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semuanya. Ada seorang pemuda itu mengalami kecelakaan. Seorang pemuda mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kepalanya ini luka parah. Kepalanya luka parah, kemudian tangannya itu patah, kemudian di dalam perutnya mengeluarkan darah yang bercucuran. Dan pemuda ini dalam keadaan koma, masuk di ruang ICU. Masuk di ruang
ICU. Nah, kemudian para dokter dan para perawat sudah berusaha semaksimal mungkin agar pemuda ini dia sadar dan kemudian sembuh. Tapi dokternya putus asa. Udah pakai operasi ini, operasi itu, putus asa sudah. Dan mereka mengatakan, maaf Bapak, Ibu, tolong berdoa saja ya, berharap mudah-mudahan ada mukjizat yang akan terjadi kepada anak ibu. Kenapa dokter? Ya kami udah berusaha semaksimal mungkin, tapi harapan untuk hidup sangat tipis Bu. Allahu Akbar. Orang tua diberikan kabar sama dokter, harapan hidup anaknya tipis. Berarti tidak lama lagi meninggal. Mendengar kabar itu kemudian ibunya shock, hampir pingsan. Maka di tengah keputusasaan tersebut, maka seorang ibu mengambil air wudhu, sholat dia 2 rakaat. Kemudian ibu itu nggak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya ini diselamatkan. Hari berganti minggu berganti bulan, tetap pemuda ini koma gak sadar. Sambil berlinangan air mata, sang ibu berdoa, ya Allah, sembuhkanlah anakku. Aku rela jika anggota badanku ini dapat ditukar dengan anggota badannya, sehingga ia hidup sempurna tanpa cacat. Bahkan aku rela ya Allah, nyawaku sebagai gantinya. Allahu Akbar. Doa seorang ibu ketika melihat kepala anaknya terluka, tangannya patah, dia rela tangannya ini mau digantikan dengan tangannya anaknya. Yang penting anaknya hidup dan kemudian dia sempurna tangannya, gak cacat. Bahkan ketika anaknya dikabarkan tipis harapan untuk hidup, seorang ibu rela, ya Allah, ambil nyawaku sebagai tukar ganti dari nyawa anakku. Itu doanya seorang ibu di rumah sakit. Terus begitu, sang ayah juga begitu. Dia berusaha mencari uang, bagaimana supaya bisa membayar rumah sakit. Keringat bercucuran dia. Setelah 5 bulan koma, akhirnya kemudian sang pemuda ini sadar, kondisinya membaik. Ya, Masya Allah, ya, sembuh total. Berkat apa ini Bapak Ibu? Berkat rintihan, berkat jeritan, berkat tangisan, linangan air mata dari seorang ibu dan dari seorang ayah yang terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 5 bulan. Ibunya meminta kepada Allah, bahkan rela nyawanya, organ tubuhnya untuk digantikan. Kemudian pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan riang gembira. Orang tuanya Masya Allah senang ya, lihat anaknya sembuh seperti sedia kala, senang. Bahkan sampai kemudian orang tua ini nyelameti, ya, masak ya nasi kuning, masak urap-urap, masak kebuli, Masya Allah ya, tasyakuran, anaknya sembuh. Allahu Akbar. Sampai di rumah Yosef kober diselameti, tasyakuran, anaknya sembuh. Lalu kemudian bertambah tahun, kemudian sang ibu masuk di usia 75 tahun. Sepuh Pak, 75 nih Bu. Sepuh, sering sakit-sakitan. Akhirnya sang ibu ini masuk di rumah sakit yang sama ketika anaknya dirawat. Ya,
Ya mungkin masuknya di rumah sakit Dokter Saleh lah kalau Probolinggo ya. Sama. Pada awalnya anaknya ini yang dulu ketika dia kecelakaan ditunggui sama ibunya, dirawat sama ibunya karena kesibukan sang anak. Ya, pemuda ini pun kemudian jarang-jarang menjenguk ibunya. Diwakilkan sama orang, bayar orang untuk rawat ibunya. Ya. Atau mungkin dia menyuruh adiknya atau menyuruh saudaranya yang lain untuk menunggui dan merawat orang tuanya, ibunya. Sampai kemudian datanglah sebuah berita dari rumah sakit yang menghubungi dia bahwa ibunya ini kondisinya semakin lama semakin lemah dan nafasnya turun naik. Dan kemudian sang dokter mengatakan, mohon maaf Pak, kami udah berusaha semaksimal mungkin, doa saja ya, kayaknya ibunya sudah tidak ada harapan lagi. Kemudian anaknya berdoa. Mau tahu apa doa anaknya? Dia mengatakan, ya Allah, seandainya mati lebih baik bagi ibu saya. Tuh, ya Allah, seandainya mati lebih baik bagi ibu saya. Mbok tolong ya Allah, matikan ibu saya. Saya rela ya Allah, saya ikhlas kalau jenengan itu akan mengambil ibu saya. Allahu Akbar. Itu doanya anak. Ya. Berbanding terbalik kan dengan doa ibunya. Dia berharap umur anaknya panjang, dia rela organnya digantikan. Tuh, kalau anak enggak, kami ikhlas ya Allah. Kalau jenengan mau mengambil ibu saya, ikhlas saya. Itu doanya anak. Ya. Allahu Akbar. Hadirin Bapak Ibu yang semoga Allah Ta'ala rahmati, inilah ya perbedaannya mengapa seorang anak tidak akan pernah bisa membalas jasa dan kebaikan dari orang tuanya, karena udah beda, penangannya udah beda. Ya. Kemudian apa sih keutamaan atau keuntungannya kita ini birrul walidain, ya, berbuat baik sama orang tua. Yang pertama, birrul walidain, ya, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, ya, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai Allah Ta'ala? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Nih, yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apa? Al jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Haddatsani bihinna walau isjadtuhu lazadani. Andaikan aku ini mau minta tambah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya beliau akan menambahkannya. Jadi ini Bapak Ibu, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, birrul walidain. Setelah sholat tepat pada waktunya. Maka kalau udah Allah cinta sama kita, cinta sama seorang hamba Allah, ya, Allah hidup kita enak, hidup kita mulus, dimudahkan hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini banyak yang suka nih. Orang yang suka birrul walidain dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Ini banyak yang suka nih. Ya, nek Bapak Ibu pengen umurnya panjang,
rezekinya gampang, dilapangkan rezekinya, birrul walidain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik, "Man ahabba an yamudda lahu fi umri." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa an yuzadu lahu fi rizqihi, kemudian ditambahkan rezekinya, falyabirra walidayhi, maka hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya, wal yasil rahimah, dan menyambung silaturahim. Tuh. Maka nun sewu Bapak Ibu. Ya. Kalau selama ini panjenengan semuanya kok merasakan rezekiku seret, dagangan sepi, ya kan? Udah berkali-kali nyetatus, seminggu, 2 minggu, sebulan nyetatus, kok gak ono sing connect ya? Kok semuanya PHP semua, ya kan? Mbak, ini berapa harganya? Cuma PHP tok, nyak tanyaan melolong, king tak meleh, ndak beli. Padahal udah nyetatus sampai sebulan nyetatus, nggak ada sama sekali yang nyantol. Ya, 1 kek lah yang beli, nggak ada. Maka koreksi, bisa jadi kita belum maksimal di dalam birrul walidain. Kemudian barangkali juga kita merasakan ya, rumah nih udah ditulis rumah dijual tanpa perantara, hubungi, dikasih nomor. Udah dipasang di depan pintu, kemudian dibikin status, dipasang di FB, dipasang di grup-grup jual beli dan seterusnya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun rumah gak laku-laku, rumah dijual. Barangkali kita belum maksimal di dalam birrul walidain, makanya rumah 10 tahun tidak pernah laku-laku dijual. Loh, ini kata Nabi, ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditambahi rezekinya, maka hendaknya dia birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Nih, Pak. Ya. Jadi berbuat baik sama orang tua itu ojo wedi melarat. Ya. Jangan pernah takut miskin, karena kita birrul walidain. Ya. Orang tua ngomong sama kita, duit 100. Ya. Duit 100. Jaluk 100 cuma, Pak. Ya. Aduh. Ndak ono, Bu. Duit 100. Mari kanggo bayar arisan ini. Allah, ya. Padahal cuma 100, Pak. Ya. Enggak ada. Padahal andaikan orang tua pun tidak minta, ya, langsung ngambil. Tadi lihat dompet anaknya, ya, kok ada uang merah, diambil sama orang tuanya tanpa izin, tidak bilang-bilang sama anaknya. Halal hukumnya, halal, boleh. Tidak dihukumi orang tua yang mengambil uang anaknya tanpa izin, dihukumi mencuri. Enggak. Pernah suatu ketika sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cerita, laporan sama Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil uangku tanpa izin. Maka kemudian ayahnya dipanggil. Sini. Apa benar kamu mengambil uang anakmu tanpa izin? Maka jawab ayahnya, iya, benar ya Rasulullah. Tapi coba kamu tanya sama dia, ya, untuk apa uang itu aku ambil? Untuk apa uang itu aku pergunakan? Uang itu aku pergunakan untuk menyantuni bibinya yang dalam keadaan miskin, dia perlu dibantu. Maka apa jawab Nabi? Innaka, ya, wa maluka innaka wa malaka li abika. Tuh, sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya. Sesungguhnya dirimu dan hartamu milik ayahmu. Berarti kalau ada orang tua yang tiba-tiba membawa
harta anaknya tanpa permisi, tanpa izin, tidak bisa dihukumi sebagai seorang pencuri. Sah, halal dia. Ya. Halal, Pak. Ya. Nah, makanya jangan pernah takut miskin. Ya. Kita ini memberikan uang ya kepada orang tua kita. Nah, kemudian yang ketiga, pintu surga birrul walidain itu letaknya di tengah. Ya. Pintu surga yang bernama birrul walidain itu letaknya ada di tengah. Ya. Ada seorang lelaki yang mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Darda, sesungguhnya ibuku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Apa pendapatmu?" Ya. Jadi ini ada seorang lelaki lapor kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu an, kalau ibunya ini nyuruh menceraikan istrinya. Maka jawab Abu Darda, ya, aku tidak menyuruh kamu untuk menceraikan istrimu, dan aku pun juga tidak menyuruhmu untuk tetap mempertahankan istrimu. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-walidu, orang tua, awsatu abwabil jannah, pintu surganya itu letaknya di tengah, yang paling tengah. Ini ada pintu sholat, ada pintu royan, ada pintu jihad, ada pintu sodakoh. Maka pintu bil walidain itu letaknya di tengah. Jadi ketika seseorang itu selesai melewati sirat, maka pintu pertama kali yang akan dia lihat pintu bil walidain itu di tengah. Pintu bil walidain. Yang lain kemudian pintu-pintu itu yang ada letaknya di pinggir. 8 pintu. Kemudian Nabi mengatakan, fa in syi'ta fa'adi zalikal bab. Kalau kamu mau, maka silakan sia-siakan pintu itu. Awifatu, dan kalau kamu ingin, maka jagalah pintu itu. Ya. Berarti pintu surga yang ada di tengah boleh kamu sia-siakan, kata Nabi, boleh juga kamu jaga. Ya. Kemudian yang keempat, kemudian kata Al-Imam Qadi Al-Baidawi, ketika beliau memberikan penjelasan hadis di atas, beliau mengatakan, wal makna anna ahsana ma yatawassalu bihi ila dukhulil jannah. Makna hadis bahwa cara terbaik bertawassul. Nah, ini kan ya, cara terbaik bertawassul. Nama tawassul Bapak Ibu, menjadikan sesuatu perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga atau untuk dapat ampunan. Ini tawasul namanya. Ya. Ini kan paling senang nih. Ya. Buat Islam kalau udah ngomong masalah tawasul, ini paling senang. Ya. Tawasul itu ada tawasul mamnu, ada tawasul masyru'. Tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang itu adalah kita bertawasul menjadikan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kita bertawasul. Itu haram hukumnya karena bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ya. Nah, maka di dalam Islam ada bertawasul yang disyariatkan, diperbolehkan. Yang pertama, bertawasul dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya Asmaul Husna, maka berdoalah kepada Allah dengan perantara bertawasul dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz. Ini tawasul, Pak. Bertawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, bertawasul dengan amal-amal soleh. Ya, bertawasul dengan amal-amal soleh. Nah, birrul walidain karena termasuk amal soleh, maka bisa dijadikan untuk bertawasul mendapatkan surga, kata Imam Qadi Al-Baidawi. Kemudian tawasul yang ketiga, hidup.
Lanjutnya, wa yatawassalu bi ila wusuli darajatihal aliyah, dan bisa dijadikan tawasul untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Dengan cara apa? Kata beliau, mutawa'atul walid, mentaati orang tua, wa mura'atu janibihi, dan senantiasa mendampinginya. Jadi bil walidain ini bisa dipakai untuk tawasul. Nah, kemudian ada penjelasan lagi, innalil jannati abwaban wa ahsanha dukhulan awsatuha. Sesungguhnya di surga itu ada pintu-pintu, maka pintu yang paling baik untuk dimasuki itu yang paling tengah. Wa inna sababa dukhuli dzalikal bab, dan sesungguhnya sebab yang membuat orang bisa masuk ke pintu yang tengah tadi itu, muhafazatu huquqil walid, berusaha menjaga haknya orang tua. Ini. Jadi dengan kita birrul walidain ya, bisa menjadikan tawasul untuk masuk surga dari pintu yang tengah. Kemudian yang keempat, menjadi sebab diterimanya taubat. Ya, yang keempat, menjadikan sebab diterimanya taubat. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ada seorang lelaki ya, yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni aznabtu dzanban kabira. Ya Rasul, saya ini habis melakukan dosa besar. Fahalli min taubah, apakah aku ini masih bisa ada harapan taubat untukku? Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, alaka walidan, apa kamu masih punya dua orang tua? Maka Nabi dia mengatakan, la, gak ada ya Rasulullah, udah gak ada. Falaka khala, apakah kamu punya bibi? Bibi dari ibu maksudnya? Qala na'am. Laki-laki mengatakan iya, kalau bibi masih punya. Maka Nabi mengatakan, fabirroha izan, kalau begitu berbuat baiklah kepada bibimu. Tuh Pak ya. Jadi dengan keberadaan orang tua ketika kita birrul walidain menjadi sebab diterimanya tobat seorang anak yang melakukan dosa besar. Bahkan andaikan orang tua sudah gak ada, tapi ternyata masih punya paman, masih punya bibi, maka berbuat baiklah kepada keduanya, kepada paman dan bibi. Itu jalan yang bisa membuat kita diterima tobatnya. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang birrul walidain, dijauhkan dari kesulitan. Saya ulangi, dijauhkan dari kesulitan. Dalilnya, kisah ada 3 orang yang jalan-jalan ya, kemudian mereka tersesat di dalam gua, dan kemudian mereka bertiga tidak bisa keluar. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kita tidak akan bisa keluar dari pintu ini, dari gua ini, illa natawassalu bisolihati a'malina, kecuali kita bertawasul dengan amal-amal solih kita. Maka ada salah seorang di antara mereka yang bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menceritakan amal solehnya. Dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, kana li abawan, aku punya 2 orang tua, syaikhani kabirani, yang udah dalam keadaan tua, sepuh. Wa kuntu aghbiku qablahuma ahlan wala malan, dan sudah menjadi kebiasaanku kalau aku lebih mengutamakan kedua orang tuaku dibandingkan dengan keluargaku dan hartaku ya. Jadi anak ini punya 2 orang tua yang sudah sepuh, udah tua.
Dan kebiasaan dia tidak pernah mendahulukan seorang pun, wala paman, wala bibi, ya, wala istrinya, wala anaknya, kecuali setelah kedua orang tuanya terpenuhi kebutuhannya. Fana'a bi fi talabi syai'in yauman. Kemudian sehingga pada suatu hari, ya, kedua orang tuaku meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu. Falam arih alaihima, tapi aku nggak sempat untuk memberikan kepada keduanya. Kemudian hingga suatu ketika aku dalam keadaan menggembalakan kambing, jauh letaknya dari rumah. Ya mungkin nyampe ke rumah, ya, mungkin di waktu itu ya udah malam, maghrib mungkin ya, atau mungkin isya baru nyampe rumah. Kemudian dia mendapatkan kedua orang tuanya ini udah tidur. Fahalabtu lahuma ghubuqahuma. Kemudian aku memerah susu kambing untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku. Fawajadtuhuma naimaini. Tapi aku mendapatkan keduanya dalam keadaan tidur. Fakarihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak ingin mendahulukan keluargaku dan hartaku sebelum kedua orang tuaku. Nih. Falabistu wal qadahu ala yadi. Kemudian aku pun bermalam sedangkan bejana itu masih ada di tanganku, mungkin gelas, ya. Antaziru istiqadzahuma, aku menunggu sampai kedua orang tuaku ini bangun, ya. Jadi susu ini enggak diberikan sama anaknya, padahal anaknya kepingin, ya, aku pingin susunya. Mungkin begitulah ya bahasa kita. Ini anak merengek-rengek nangis minta supaya dikasih susu itu, tapi nggak dikasihkan sama laki ini. Sebelum orang tuanya meminumnya, ditunggu. Hatta bariqal fajru, sampai datang terbit fajar. Fastaiqadha, kemudian keduanya pun bangun. Fasyariba ghubuqahuma, kemudian keduanya ini minum susu yang aku berikan kepada keduanya. Allahu Akbar, ya. Padahal anaknya kepingin. Coba Bang, kalau kita nih mungkin bawa susu oleh-oleh gitu ya, dari safar, dari bepergian, anak kita tiba-tiba nyambut, abi bawa apa? Ya. Oh, abi bawa oleh-oleh, ya. Mama, umi abi datang bawa oleh-oleh, misal nih. Ya. Senangnya anak lu, senang banget. Ya. Maka seluruh anak-anak kemudian mengerumuni oleh-oleh itu, ya, sambil berharap orang tuanya yang ada di kamar sebelah atau mungkin ya melihat cucunya lagi berkerumun dengan oleh-oleh yang dibawa oleh anaknya. Cuma orang tua itu kadang mau bilang nggak berani, cuma batin tok, ya, cuma batin tok. Mungkin begitu ya. Nah, ini enggak, Bapak semua. Dia tidak berikan susunya kepada anaknya sebelum orang tuanya minum. Maka kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, kalau aku melakukan yang demikian itu ibtigha wajhik, karena mengharapkan wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fi, maka bebaskanlah, keluarkanlah kami dari gua ini. Fanfajarat syai'an, maka batu kemudian bergeser sedikit. Tuh, Bapak semua. Ini contoh bagaimana seorang anak yang melakukan amal soleh berupa birrul walidain, ketika dia menghadapi kesulitan dia bertawasul. Ya, maka jenengan misalkan menemui kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam sesuatu, bertawasullah. Sampaikan, jenengan dulu pernah apa sama orang tua? Ya Allah, mak ci angel yo nglakoni urip iki. Tawasullah.
Ya Allah, saya dulu punya orang tua, punya ayah, udah sepuh, punya ibu, punya sepuh, sudah sepuh. Ya Allah, sakit-sakitan. Aku yang bersihkan kotorannya, aku yang menggendong dia, aku yang membopong dia. Ya Allah, aku yang nyawii dia. Kalau ini ya Allah aku lakukan karena mengharapkan ridho darimu, maka bebaskanlah aku dari kesulitan ini. Oh, insya Allah Pak, selesai sudah hidup kita, kelar insya Allah. Ya, nah, itu keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang melakukan birrul walidain. Baik. Nah, kemudian apakah ketaatan kepada orang tua itu bersifat mutlak? Ya. Artinya mau tidak mau harus taat. Ya. Baik. Sebelum itu, birrul walidain, ya, bahkan birrul walidain disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mampu mengalahkan amal soleh yang besar. Ya. Birrul walidain itu bisa mengalahkan amalan yang besar. Nampak contohnya jihad. Ya, jihad itu amalan besar. Cuma jihad itu ada yang hukumnya fardu ain, ya, ada yang hukumnya fardu kifayah. Maka birrul walidain mampu mengalahkan amalan jihad yang hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain enggak, sama. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, yasta'dzinuhu fil jihad, minta izin sama Nabi untuk jihad. Ya Rasul, tolong dong ajak saya jihad. Maka kata Nabi, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan, na'am, iya masih hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fafihima fajahid, maka pulanglah dan berjihadlah kepada keduanya. Maksudnya berbuat baiklah sama keduanya, itu pahalanya sama dengan engkau berjihad. Ya. Yang kedua, hijrah. Ya. Birrul walidain pahalanya bisa mengalahkan seseorang itu hijrah. Masya Allah, hijrah. Hijrah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, dari lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik. Ini bisa kalah pahalanya dengan birrul walidain. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang lelaki yang dari Yaman datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen hijrah. Aku pengen hijrah, menetap dan tinggal bersamamu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, hajarta syirka, engkau telah berhijrah menjauhi kesyirikan. Walakinnahul jihad, tapi kalau permasalahan jihad, kata Nabi, hal bil yamani abawaka, apakah di Yaman kamu punya orang tua? Naam, iya, saya masih punya. Azina laka, maka apakah kamu sudah minta izin kepada keduanya? Maka laki ini mengatakan, lah, belum ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, irji ila abawaika, pulang kamu kepada kedua orang tuamu, fasta'zinhuma, kemudian minta izinlah kepada keduanya. Fa in fa'ala, kalau kamu diizinkan enggak apa-apa. Wa illa fabirhuma, kalau tidak diizinkan maka berbuat baiklah kepada keduanya. Tuh Bapak Ibu, ya, birrul walidain mampu mengalahkan dua amalan besar di dalam Islam, jihad dan hijrah. Tuh, tidak main-main birrul walidain. Nah, kemudian kita kembali, apakah ketaatan kepada orang tua ini bersifat mutlak atau larangan dari orang tua ini bersifat mutlak? Mau tidak mau harus? Enggak. Ya. Jadi ketaatan atau larangan terhadap orang tua atau dari orang tua itu tidak bersifat mutlak. Karena ada kalanya ketaatan itu bersifat wajib, sunnah, mubah, bahkan bisa haram.
Sebagaimana larangan dari orang tua bisa wajib, sunnah, mubah, bahkan bisa haram. Baik, mari kita bahas satu-satu. Perintah atau ketaatan kepada orang tua yang sifatnya wajib. Ini apa contohnya? Jadi setiap perintah Allah Ta'ala yang hukumnya wajib dan perintah Rasulullah SAW yang hukumnya wajib, kemudian diperintahkan oleh orang tua, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk mentaatinya, atau wajib bagi seorang anak untuk meninggalkan larangan tersebut, karena Allah melarang, Rasulullah melarang. Contoh, ada seorang anak yang belum menutup aurat, ya, bagi mbak-mbak ya yang belum menutup aurat. Orang tuanya kemudian nyuruh, "Mbak, kamu nak keluar kok tidak pernah tutup aurat, ya. Wajib loh hukumnya menutup aurat, ya. Nanti bagaimana di akhiratmu? Cobalah dipikirkan, jangan mikir dunia toh, akhiratnya juga dipikiri." Misalkan begitu, ya. Maka ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya menutup aurat, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menutup aurat, ya, untuk menutup aurat. Dosa kalau ketika orang tua nyuruh kemudian kita menolak atau bahkan mungkin melawan. Ini contoh. Orang tua bangunkan anaknya, "Mas, ayo bangun. Udah jam berapa ini? Ayo sholat. Ayo ke masjid. Mbak, ayo bangun, sholat." Ini misal. Sholat hukumnya wajib, maka wajib bagi seorang anak untuk taat kepada orang tuanya, tunaikan sholat, karena sholat hukumnya wajib, ya. Ini contoh. Yang kedua, ada kalanya perintah orang tua itu hukumnya sunnah, atau larangan dari orang tua itu hukumnya sunnah, karena memang hukumnya sunnah. Contoh, ya. Ada seorang anak lagi sholat sunnah, ya. Ada seorang anak lagi sholat sunnah, mungkin sholat duha, ya, mungkin sholat witir, atau mungkin sholat sunnah mutlak. Tiba-tiba ayahnya atau ibunya manggil, "Mbak," atau bahkan panggil nama, ya, "Siti," ya, "Mukidi," ya, misalkan begitu dipanggil. Maka wajib bagi seorang anak untuk membatalkan sholat sunnahnya dan penuhi panggilan orang tua, ya, penuhi panggilan orang tua, karena amal yang kita lakukan itu adalah sunnah, sedangkan memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Maka tinggalkan sholat sunnah, termasuk ketika jenengan puasa sunnah atau melakukan amal-amal sunnah yang lainnya, ya, maka silahkan taati perintah orang tua. Ya. Pernah ada satu kasus, ya, di zaman Bani Israel, ada seseorang yang bernama Juraid. Juraid. Nah, Juraid ini sedang sholat sunnah, ya, sedang sholat sunnah. Kemudian ibunya manggil, "Ya Juraid, ya Juraid, wahai Juraid, ta'al kesini." Nah, ini Juraid bingung. "Sholati am ummi, ya Allah, aku mau lanjutkan sholatku atau aku penuhi panggilan ibuku?" Ternyata Juraid lebih pilih sholat, ya. Sampai panggilan yang kedua, "Juraid, ini sholati am ummi, ya Allah, aku tetap sholat apa aku penuhi panggilan ibuku?" Pilih sholat. Sampai panggilan yang ketiga kalinya, ternyata Juraid juga masih pilih sholat. Diteruskan Pak sholat sunnahnya. Apa yang terjadi? Dipanggil sampai 3 kali tidak menyahut, maka kemudian ibunya berkata, "La amatakallahu ya Juraid, kamu tidak akan dimatikan oleh Allah Ta'ala wahai Juraid, hatta tangzura fi wajhil mumisat, sampai kamu melihat wajahnya wanita-wanita pelacur, ya, melihat wajahnya wanita-wanita pelacur." Mandi kira-kira Pak, dungane Pak, mandi mustajab.
Maka tidak lama kemudian setelah ibunya mengatakan demikian, tiba-tiba Juret ini kedatangan seorang wanita pelacur. Digoda, dirayu, ya, diajak berzina. Tapi Juret menolak. Ya, rupanya ini wanita tidak kehabisan akal. Ya. Nah, dia kemudian pergi di sebuah desa, kemudian dia berzina dengan seorang tukang gembala kambing hamil. Ya, hamil Bapak Ibu. Setelah dia hamil, ya, maka kemudian dia pun jalan ke setiap desa, di jalan-jalan dia umumkan, ya, bahwa perut yang dia kandung ini adalah hasil hubungan dia dengan Juret. Allah, ya, difitnah. Dia menghamili wanita orang. Maka apa yang terjadi? Masyarakat naik pitam, murka. Ya, ada yang bawa pentung, ada yang bawa celurit, ono sing nggawa pacul, ya digeruduk tempatnya Juret. Mau dilabrak. Ya. Sampai kemudian ketika Juret keluar dari tempatnya, dari tempat peribadatannya, dia melihat kemudian di sana telah berdiri wanita-wanita pelacur. Oh, ternyata benar. Allah tidak akan mematikan wahai Juret sampai kamu melihat wajah wanita-wanita pelacur. Mandi Pak Mustajab. Ya. Kemudian Juret keluar. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa sampai begini banyaknya orang datang? Ya. Maka orang mengatakan disuruh meminta pertanggungjawaban Juret yang telah menghamili anak orang. Oh, ya udah, gini sih. Ditunggulah sampai anak itu lahir. Ketika anak itu lahir, tolong bawa kemari. Maka ditunggu wanita itu sampai melahirkan. Begitu melahirkan, maka bayinya dikasihkan ke Juret. Kemudian dipegang lehernya. Kemudian Juret mengatakan, wahai anak, siapa orang tuamu? Ya. Maka dengan karomahnya Juret ini, sang bayi bicara. Itu ayahku tuh, seorang tukang gembala kambing yang ada di desa seberang. Ya, mendengar pengakuan sang bayi, masyarakat penduduk akhirnya sadar. Nah, ternyata mereka khilaf. Wah, mereka minta maaf semua. Oh, minta maaf kami ya Juret, tolong maafkan kami nggak tahu. Tidak apa-apa wis. Ya. Kami akan bangun tempat ibadahmu dan Mas usah. Ya, kamu bangun aja seperti sedia kala. Itu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana seorang anak yang melakukan amalan berupa sholat sunnah, kemudian dia mengabaikan panggilan orang tuanya, mengakibatkan dia itu mendapatkan doa keburukan dari orang tuanya. Luar biasa. Ya. Jadi ini perintah orang tua, ya, yang sifatnya ketika anak mengerjakan amalan sunnah. Oke. Yang ketiga, ada kalanya perintah orang tua itu hukumnya mubah. Atau larangan dari orang tua itu hukumnya mubah. Apa ini? Mubah itu setiap perkara yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya di dalam Islam. Itu namanya mubah. Nah, kalau sudah perintah itu mubah atau larangan itu mubah, maka sebaiknya orang tua dan anak memilih kemaslahatan bersama. Saya ulangi ya. Kalau ada perintah orang tua yang sifatnya mubah, larangan orang tua yang sifatnya mubah, maka orang tua dan anak milih untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan anak juga kemaslahatan orang tua. Nopo contohnya tadi? Saya kasih contoh. Dia punya seorang putri atau mungkin putra, mau menikah. Orang tuanya dah punya calon, nyarikan anaknya. Siji sugih, loro ganteng, ya. Atau kebalikannya kalau putra, dia seorang wanita yang kaya atau wanita yang cerdas, cantik, masuk, ya kan? Ternyata calon yang diberikan oleh orang tuanya cuma hanya masalah dunia. Ternyata calon menantunya, calon istrinya, calon suaminya ini nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Nah, sedangkan sang anak udah punya calon, ya boleh kalau nggak kaya lah, hidupnya sederhana,
wajah juga biasa, nggak ganteng. Ya, dibandingkan pilihan orang tuanya kan ganteng atau cantik. Pilihan anaknya wajahnya biasa. Yaudah ayu, yaudah elek, yaudah ganteng, yaudah elek biasa. Tapi dia ini orang yang soleh, wanita yang solehah, rajin sholatnya. Nah, orang tua mengatakan, milih, wis iki nduk, iki le, demi masa depanmu enak wis, kon golek apa maneh? Wonge wis ganteng, areke ayu, sugih, wis PNS, golek apa maneh? Misalkan begitu nih. Nah, ini kan mubah, Pak. Perintah orang tua ini mubah, ya. Maka anak dan orang tua jangan sampai memaksakan pendapatnya. Oh, ndak iso. Kon kudu milih pilihane wong tua. Nek gak milih pilihane wong tua, dadi anak durhaka. Oh, jangan, Pak. Niku egois namanya. Nggih, orang tua yang egois. Pak, Bu, nuwun sewu. Kula pun gak ada calon. Ditutupi putune niki larene, ya. Nggih bener sih, yo enggak ya ndak ayu memang, enggak ganteng, ya memang enggak kaya, tapi soleh, Bu. Dia rajin sholat. Tuh, sampaikan sama orang tuanya, enggak jadi masalah. Ya, nah ini demi kemaslahatan bersama, ya. Maka orang tua enggak bisa memaksakan pendapat harus ini. Anak juga enggak bisa juga memaksakan pendapat harus ini misalkan, enggak, ya. Baik. Kemudian contoh yang lain, apa contoh yang lain? Nah, anak udah menikah nih, ya. Tapi belum mampu punya rumah sendiri. Katanya orang tua, "Nduk, Le, wis daripada duwe ku entek kanggo ngontrak, wis tinggal di sini aja sama kami, nunggui kita." Ya karena belum punya uang, Pak, untuk ngontrak. Daripada uangnya buat ngontrak, mending ditabung, nanti kalau udah ngumpul beli tanah bangun rumah. Maksud orang tua begitu. Nah, anak punya pendapat lain. Ya, duh, tak nyaman mun apolong ring tua nika todus. Malu. Kenapa malu? Lah manten anyar, Pak. Ya kan? Nanti pas moro-moro bangun jam 4 kepleh kabeh wong loro, isin. Ya kan? Waduh, kelihatan orang tua nih malu. Akhirnya kemudian mengambil inisiatif, wis daripada kok isin, ayo ngontrak dhewe yuk. Bapak wis masih cilik-cilikan. Ini anak punya pendapat begitu, ya, pengen mandiri misalkan. Nah, maka seperti ini, Bapak Ibu semua harus dibicarakan. Tidak boleh orang tua itu memaksakan kehendaknya. Wis kon kudu ning kene, ya. Ndak usah ngontrak. Begitu anaknya keluar ngontrak, diseneni, dimarahi, bahkan sampai kemudian didoakan. Oh, nek kon sampai gak taat sama orang tua, durhaka kamu. Oh, titenono yo. Aduh, fatal kayak gini, Pak, Bu. Ya kasihan anaknya. Janganlah kayak begini, ya. Selama itu masih perintahnya mubah, larangannya mubah, maka dibicarakan bersama, pilih untuk kemaslahatan anak dan orang tua. Ini bisa dipahami ya. Yang terakhir, ada kalanya perintah atau larangan dari orang tua itu haram. Maka anak tidak wajib untuk taat, bahkan harus ditolak, ya, harus ditolak. Nah, contohnya banyak ya, kayak misalkan ya orang tuanya nyuruh anaknya pacaran misalkan, atau mungkin orang tuanya nyuruh anaknya supaya manipulasi ya data, kwitansi, disuruh ngentit uangnya negara dan seterusnya, ya, yang mana itu perbuatan-perbuatan haram, maka seorang anak wajib hukumnya untuk menolak, dan tentu saja menolaknya itu dengan cara yang baik. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm." Dan jika kedua orang tuamu memaksamu, bukan perintah gitu, tapi maksa. Orang tua ini maksa agar engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu. Fala tuti'huma, maka jangan mentaati keduanya. Tuh, wajib bagi anak untuk tidak taat sama orang tua. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi
bersamaan dengan itu tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Sampaikan dengan santun, dengan kalimat-kalimat yang baik. Penolakan itu insya Allah nggak jadi masalah. Ya. Misalkan ini ada acara 3 hari, ya, 7, 40 hari. Orang tua nyuruh, misalkan marah-marah kalau anaknya nggak bantu. Kon ki opo sih? Ya, wis ngerti keluarga ini keseripahan, atene slametan, gak ngewangi belas, gak ketok belas. Ini kan? Ya maka sampaikan dengan cara yang baik. Ya, sampaikan dengan kalimat yang baik. Mohon maaf, ayah, ibu, ya. Ini acaranya menurut keyakinan saya, ini nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada, Bu. Ya, kalau nggak, karena nggak ada.